Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita dapat berani untuk dapat berbicara di depan umum atau public speaking, dan juga bagaimana caranya kita dapat berani untuk dapat berbicara di depan kamera. Sebagai catatan, saya bukanlah seseorang yang paham tentang masalah ini. Maksudnya, saya tidak berpengalaman seperti orang-orang yang pernah berjalan ke sana ke sini untuk memaparkan ide mereka untuk dapat berbicara di depan umum, dan juga saya bukan seseorang yang memang fasih atau lihai dalam bidang seperti ini. Namun di sini saya adalah seseorang yang memiliki sedikit ilmu yang siapa tahu dari para penonton sekalian dapat berguna dari ilmu-ilmu yang saya ajarkan di sini. Dan sebagai awalan untuk membuka untuk pembahasan kali ini adalah kita yakini sebuah sesuatu di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak ada nilainya sebelum manusia itu datang untuk menilainya. Termasuk di dalam hal ini adalah public speaking, di mana dalam public speaking tidak ada sesuatu yang kita takuti, tidak ada ketakutan, kecewaan, kegelisahan di saat kita public speaking. Namun di saat manusia itu ada, maka ada sebuah nilai dari public speaking itu. Mungkin beberapa dari orang akan menganggap itu ada sesuatu yang menakutkan, mengecewakan, atau mungkin sesuatu yang paling ditakuti, dan bagi beberapa orang yang lain juga akan menganggap kalau public speaking adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan bagi mereka. Dan penilaian-penilaian tersebut tidak dapat kita salahkan, diakibatkan asal dari segala sesuatu adalah kalau itu penilaian dari manusia itu sendiri. Secara dasarnya sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak bernilai. Jadi kita dapat mempersepsikannya, segala sesuatu tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Dan disinilah sebuah cara yang dapat kita dapatkan kalau bagaimana caranya untuk dapat berani berbicara di depan kamera atau juga public speaking, di mana kita harus dapat mengubah persepsi kita terhadap public speaking itu sendiri. Dan untuk dapat memahaminya, kita dapat mengambil sebuah contoh tentang cangkir. Bayangkan di saat kita kecil, kita memiliki cangkir yang sama juga kecilnya. Dan di saat cangkir kecil tersebut hanya dapat memuat air yang sebatas kekecilan dari cangkir itu sendiri, dan pastinya cangkir tersebut tidak dapat melebihi dari kapasitas dari cangkir kecil tersebut. Dan bayangkan cangkir kecil tersebut adalah diri kita di masa lalu. Kita mempersepsikan public speaking atau berbicara di depan kamera sebagai sesuatu yang buruk, mungkin diakibatkan oleh pengalaman kita di masa kecil, atau juga kita melihat dari orang lain yang public speaking di masa kecil, di mana mereka diberi feedback sesuatu yang buruk, mungkin diajak, mungkin dihina, mungkin diolok-olok, dan itu kita melihat sendiri atau kita sendiri yang merasakannya, dan kita merasa risih atau tidak enak karena itu. Dan dari masalah itulah membuat cangkir kecil tadi diisi oleh air yang banyak sampai tumpah. Dan atau juga dapat kita artikan kalau saat kita kecil, daya tahan kita untuk dapat menerima feedback yang buruk tersebut tidak muat atau sudah berlebihan dari kapasitas tubuh kita yang dapat menampungnya, dan itu berdampak pada kita tidak merasa enak atau tidak merasa bahagia dalam melakukan hal tersebut, dan diri kita akan memperingatkan kalau itu adalah sesuatu yang sangat 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 buruk bagi diri kita sendiri. Dan sebagai seorang manusia yang menginginkan sebuah kebahagiaan dan keselamatan, maka tubuh kita akan memberikan sinyal kepada kita kalau itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Apalagi mengingat kalau feedback yang diberikan adalah sesuatu yang melampaui dari bagi tubuh kita untuk dapat menerimanya. Dan bayangan seperti ini akan membawa kepada diri kita yang ada di masa depan. Kita akan mengambil sebuah nilai atau persepsi tentang public speaking atau berbicara di depan kamera atau di depan umum, mengikuti bagaimana masa kecil kita dilakukan, di mana masa kecil kita mengingat kalau air yang diberikan kepada botol atau cangkir kecil tersebut penuh sampai meluap, sampai keluar dari cangkir tersebut saking penuhnya. Dan hal tersebut akan kita ingat di masa depan kalau
public speaking, berbicara di depan umum atau juga berbicara di depan kamera adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi lagi seperti halnya dulu, dan membuat diri kita yang ada di masa depan akan merasa takut sama halnya seperti kita takut di masa dulu, di masa kita kecil. Dan persepsi ini adalah sesuatu yang dapat mengganggu kita dalam berani untuk dapat berbicara di depan kamera atau dapat memaparkan idenya kepada khalayak ramai. Dan pastinya juga dengan ini kita tidak akan menyadari mungkin di saat kita kecil kita memiliki cangkir yang kecil atau memiliki daya tahan tubuh yang tidak besar, sedangkan di saat kita besar mungkin kita memiliki daya tahan terhadap sebuah masalah itu lebih besar lagi, lebih kuat lagi dibanding kita kecil. Namun sebuah bayangan dari dulu memperingatkan diri kita, otak kita memperingatkan diri kita kalau public speaking atau berbicara di depan umum adalah sesuatu yang menakutkan bagi diri kita. Makanya ada sebuah ketakutan atau timbul sebuah ketakutan di saat kita berbicara di depan kamera atau juga berbicara di depan umum. Yang hasil dari tersebut adalah bagaimana kita dapat mempersepsikan sesuatu tersebut, atau dalam konteks ini adalah public speaking dan juga berbicara di depan kamera terhadap apa yang mungkin berdampak pada diri kita, dan ingatan kita akan membawakan sebuah sampel yang telah terjadi atau orang lain yang mengalami dan kita melihatnya kalau itu adalah berdampak buruk bagi orang lain atau bahkan diri kita sendiri, karena kita melihat atau mungkin merasakannya sendiri hasil dari pengalaman kita atau kita melihat dari orang lain. Dan itu semua adalah masalah dari persepsi kita terhadap tentang bagaimana apa nilai dari berbicara di depan kamera ini atau juga public speaking tadi. Dan cara untuk dapat membuat kita berani adalah salah satunya membuat atau mengubah persepsi baru dari yang sesuatu yang kita takuti tersebut menjadi sesuatu yang kita bahagiakan. Dan salah satu cara untuk dapat mengubah persepsi kita atau keyakinan kita tentang kengerian dari berbicara di depan umum atau di depan kamera adalah dengan memberikan sebuah reward atau ada memiliki suatu tujuan yang baik, mungkin sebagai media balas dendam atau sebagai media curhat atau sebagai mencari duit lewat konten kreator, dan juga mungkin dapat feedback akan mendapatkan feedback yang baik melalui media sosial seperti TikTok atau yang lainnya. Dan pastinya jika kita mendapatkan respon yang positif dari orang lain, apa yang kita rasakan di zaman dulu memiliki saingan walaupun kecil hasilnya, namun jika kita bisa menumpuk hasil feedback yang positif tersebut akan menjadi lawan atau tandingan di otak kita, di mana otak akan merasa kebingungan dan terhadap dua masalah tersebut. Dan jika kita dapat terus menambahkan feedback yang positif lagi tersebut akan mengalahkan yang dampak negatif yang tadi dan mengakibatkan sebuah nilai yang baru yang tertanam di otak kita kalau berbicara di depan umum adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Dan itu diakibatkan dengan kita sering-sering untuk melakukan public speaking atau berbicara di depan umum beserta mendapatkan dampak positif atau reward yang positif yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu membuat kita dapat merasa bahagia atau dapat mengubah persepsi kita tentang public speaking tadi. Dan pastinya dengan mengubah persepsi kita terhadap public speaking tadi, apa yang kita rasakan dalam diri kita akan berubah. Kita tidak akan memikirkan lagi tentang seberapa ngerinya dari berbicara di depan kamera atau public speaking tadi. Kita akan memikirkan sebuah dampak positif setiap kita akan melakukannya, sebelum kita melakukannya dan di saat kita melakukannya dan setelah kita melakukannya. Dan itu akan membawakan kebaikan bagi diri kita, kebahagiaan, kehappian seperti apa yang orang-orang jelaskan tentang public speaking, tentang kelebihannya, hal-hal positifnya. Dan itulah mungkin beberapa cara yang dapat saya sampaikan, ilmu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana caranya kita dapat bahagia atau dapat berani untuk dapat memaparkan idenya kita di depan umum atau juga dapat berani berbicara di depan kamera. Semua itu bermula dari bagaimana kita mempersepsikannya itu, dan persepsi itu datang dari bagaimana itu berdampak bagi diri kita.
Dan cara untuk dapat mengubah persepsi itu adalah bagaimana kita dapat mengubah hasil dari berbicara di depan kamera atau public speaking tadi dengan memberikannya sebuah reward supaya kita menganggap kalau itu adalah sesuatu yang baik. Kita men-trick diri kita sendiri supaya itu terlihat lebih baik bagi diri kita dan kita mendapatkan sebuah kebahagiaan atau keyakinan palsu yang kita rekayasa sedemikian rupa menjadi sesuatu yang baik, dan itu akan menimbulkan sebuah kebahagiaan secara sendirinya dan tidak akan ada rasa takut lagi setelah itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.